PCB LED AC 30 watt. Ini kondisinya yang copot hanya di bagian induktor atau lilitannya. Untuk bagian chip ini kelihatannya memang kotor-kotor atau menghitam, tapi ini kayaknya kotorannya bukan maksudnya bukan rusak. Jadi langkah pertama kita akan mencopot bagian induktor yang terlepas di sini atau yang rusak. Lalu kita akan menggantinya dengan induktor atau lilitan yang lain. Jadi niatnya ini saya tidak akan menyervis, hanya akan memanfaatkan PCB tersebut. Namun ketika dilihat-lihat ini kayaknya masih berfungsi dengan baik untuk di bagian chip dan yang lainnya. Langkah selanjutnya ini sudah selesai untuk pencopotan bagian induktor. Kita akan ganti dengan induktor yang ini. Ini bekas copotan dari PCB yang lain. Jika nanti PCB ini berfungsi dengan baik, saya akan langsung memasangkannya ke dalam casing. Dan jika PCB ini jelek, saya akan mencopot bagian komponen semua dan akan memanfaatkan PCB ini untuk dijadikan PCB LED DC. Ini sudah selesai. Kita tinggal menyolder bagian kaki pin dari induktor tersebut. Untuk pin 1 sudah selesai. Untuk pin kedua ini dalam tahap proses. Jadi saya di sini hanya akan menggantinya terlebih dahulu untuk di bagian induktor. Untuk yang lainnya belum dicek karena ini hanya mengecek, maksudnya cek secara fisik PCB ini yang terlepas hanya di bagian induktor. Jika menyala, kita akan langsung membersihkan di bagian PCB ini. Sekarang kita tahap pencobaan atau kita kasih supply tegangan 220 ini. Kita akan coba kasih, ini belum menyala. Kita konekkan terlebih dahulu. Ternyata lampu LED AC ini menyala. Namun kita akan coba untuk mengasih jumper 220. Jadi di sini kerusakannya hanya di bagian ini. Ini PCB sebenarnya saya dapat nemu PCB-nya doang. Jadi untuk casingnya ini tidak ada, namun kita akan memakai casing yang lain dan akan mencocokkannya dengan ukuran PCB ini. PCB-nya PCB LED AC ini untuk jenisnya. Untuk kabel jumper 220 ini sudah selesai dipasang. Tinggal yang satunya lagi. Jadi dalam penyervisan ini kita harus teliti dan benar-benar untuk menganalisa, jangan asal dibuang-buang. Ini kan sayang ya untuk PCB-nya ini. Untuk PCB LED AC-nya ini kondisi normal, namun kelihatannya memang kusam. Tapi setelah dicek terlebih dahulu lalu kita pasang, PCB ini bisa berfungsi dengan baik. Itu bisa dilihat untuk nyalanya juga terang karena ini dayanya 30 watt ya untuk ininya, untuk LED PCB, untuk LED-nya PCB ini, LED AC ini maksudnya. Kita coba akan bersihkan terlebih dahulu untuk di bagian ini, tuh bisa dilihat. Ini sebenarnya kinclong ya, tapi karena tertutup debu atau bagaimana ini. Dan untuk PCB-nya juga belum ada bekas panas atau over berlebih ya. Ini PCB putih-putih begini tuh. Untuk bagian LED yang 2 itu sebenarnya kotoran menurut saya, itu bukan bekas hitam atau gosong di bagian chip LED-nya. Kita akan bersihkan terlebih dahulu ini sebelum pemasangan. Ini sudah selesai untuk tahap pembersihannya. Tuh ini sepertinya kayak seperti baru, entah bagaimana kasusnya ini. Jadi sampai begini si bagian induktor bisa melepas. Ini casingnya sebenarnya bukan casing bawaannya, saya ini hanya mencocokkannya saja. Ini bekasnya 30 watt ini. Bekas casing 30 watt dan kebetulan PCB juga ini 30 watt, bisa dilihat.
agak longgar ya untuk di sini. Tapi gak apa-apa, kita akan coba pasang, dan di sini kita akan menambah bagian dari PCB bekas yang lain supaya lebih panasnya diserap dengan baik. Ini bekas PCB yang lain kita akan tempelkan di belakangnya. Dan jangan lupa untuk di sini kita kasih lem terlebih dahulu untuk lebih rapat ya dalam pemasangannya, dan menghantarkan panasnya juga akan lebih baik atau optimal. Ini sudah selesai, tinggal sekarang kita kasih lem tetes sedikit untuk merapatkannya. Cukupnya saja untuk lem tetes di sini kita kasih, jangan terlalu banyak. Ini sudah selesai, kita akan kasih 2 tetes saja untuk di sini. Tuh bisa dilihat, jadi menempel untuk sementara ini. Jadi yang menguatkannya tadi lem yang tadi. Lanjut kita akan pasang ke bagian casing dari lampu ini. Tuh bisa dilihat ini untuk casingnya dia sangat longgar karena ini bukan casing asli ya. Dan jangan lupa di sini kita akan mengasih lem secukupnya. Untuk pengeleman kita harus ke lem pool ya, lem pengelemannya. Karena lem ini manfaat, kita akan tekan-tekan terlebih dahulu ini untuk di bagian lem. Jadi dalam penyervisan itu atau menganalisa kerusakan, kita harus benar-benar teliti, lihat-lihat terlebih dahulu. Jika ini dibongkar kan sayang, ini untuk bagian chipnya juga lumayan banyak. Dan kita tinggal mengganti lilitan atau induktor, lampu ini bisa nyala kembali dengan baik dan optimal ya. Sekarang kita akan pasang, sebelum pasang kita akan lem terlebih dahulu. Ini kita lem full ya, jangan setengah-setengah. Jika memasang PCB seperti ini, kita harus pasang lemnya full. Ini sudah selesai, lanjut kita akan proses pemasangan tutup casing dari lampu ini. Lampu ini tinggal pasang penutup casing. Ini sudah selesai ini. Tinggal proses pemasangan drat. Kita akan tekan-tekan terlebih dahulu untuk di bagian sini. Ini ada untuk kabel DC 220 ini terlalu panjang, dan kita akan kupas terlebih dahulu. Kupas dan potong. Ini sudah selesai untuk tahap pengupasannya, tinggal kita mengupas di bagian satunya lagi. Dan jangan lupa ini untuk drat kita pasang karena supaya gampang untuk pemasangannya. Untuk drat kita akan pasang terlebih dahulu untuk proses pemasangan drat. Ini proses pemasangan drat sudah selesai, tinggal kita pemasangan peniti. Sebelum pemasangan peniti, ini ada kabel panjang kita potong terlebih dahulu karena supaya tidak short ya atau connect ke yang lain. Dan lanjut kita pasang peniti di sini. Ini sudah selesai untuk pemasangan peniti. Sekarang kita akan tahap penyobaan atau pengujian langsung pakai input 220 dan memakai drat. Lampu bisa menyala dengan baik dan normal.